Salam semangat, Ibu dan Bapak pendidik PAUD Indonesia. Rekan-rekan pendidik PAUD, saat ini kita telah memahami aspek-aspek yang menjadi kebutuhan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Kita juga telah memahami praktik penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita memastikan layanan tersebut dapat diselenggarakan dengan konsisten dan berkesinambungan? Jawabannya adalah dengan menciptakan budaya refleksi di satuan PAUD. Budaya refleksi akan mendorong satuan PAUD untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap praktik penyelenggaraan layanannya dan menentukan upaya yang perlu dilakukan selanjutnya. Praktik ini sangat esensial dalam perbaikan pembelajaran dan berbagai aspek layanan, seperti kemitraan orang tua, dan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Refleksi yang dilakukan penyelenggara PAUD nantinya memberikan hasil berupa data yang akan digunakan dalam perencanaan kegiatan serta penggunaan anggaran. Terdapat 8 indikator pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Kedelapan indikator ini merupakan bentuk dukungan PAUD dalam mewujudkan misi pengembangan anak usia dini holistik integratif yang tertuang pada Perpres 60 tahun 2013, upaya pengentasan stunting yang tertuang pada Perpres 72 tahun 2021, serta juga gerakan sekolah sehat. Nah, untuk melakukan refleksi, kita perlu menentukan indikator mana yang akan kita dahulukan. Bagaimana cara menentukannya ya? Tenang, ada strateginya Ibu dan Bapak. Ada 3 langkah yang dapat kita lakukan. 3 langkah utama dalam proses perencanaan berbasis data adalah IRB. Pertama, I untuk identifikasi masalah berdasarkan kondisi di satuan pendidikan. Kedua, R untuk melakukan refleksi atas capaian dan proses pembelajaran di satuan. Dan yang ketiga, tahap B bagi pembenahan untuk mencapai indikator layanan PAUD berkualitas. Wah, dari mana kita bisa mulai lakukan proses ini? Tidak usah bingung Ibu dan Bapak. Penyelenggara PAUD dapat melakukan pemantauan 8 indikator pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini dengan menggunakan tabel pemantauan seperti yang akan kita saksikan berikut ini. Pada tabel ini, dapat kita lihat ada kolom identifikasi, refleksi, dan benahi. Bagaimana cara menggunakan tabel? Kita coba praktek dengan salah satu elemen ya. Mari kita coba dengan elemen menyelenggarakan kelas untuk orang tua. Satuan PAUD dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk melakukan refleksi terhadap penyelenggaraan kelas orang tua. Apakah satuan PAUD telah menyelenggarakan kelas orang tua secara berkala? Bagaimana orang tua merespon kelas-kelas yang diselenggarakan satuan PAUD? Kelas apa yang paling diminati orang tua di satuan PAUD? Bagaimana dampak kelas orang tua yang diadakan satuan PAUD terhadap perkembangan anak usia dini di satuan pendidikan? Setelah melakukan proses identifikasi, refleksi, dan benahi untuk semua elemen, satuan PAUD dapat menemukan indikator yang tampak paling kurang memuaskan atau paling mendesak untuk dikuatkan dalam waktu setahun ke depan. Alur proses dapat kita lihat pada bagian berikut. Pada alur ini dapat kita lihat apa yang telah didapat dari proses identifikasi, refleksi, dan benahi dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan. Sedangkan rincian kegiatan benahi yang akan dilakukan dimasukkan ke dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ibu dan Bapak, dari penjelasan yang baru saja kita saksikan, tampak jelas pentingnya budaya refleksi untuk menciptakan penyelenggaraan PAUD yang berkualitas. Kepala satuan PAUD dan pendidik juga dapat melakukan refleksi mandiri bersama orang tua dan tokoh masyarakat setempat di lingkungan satuan PAUD berada sebagai mitra mereka.
Melibatkan pihak lain yang memahami proses belajar di satuan PAUD akan memberikan hasil refleksi yang lebih kaya. Tentunya ini akan bermanfaat saat satuan PAUD melakukan langkah benahi. Ibu dan Bapak dapat mendalami langkah ini dengan menonton video tindak lanjut dan rekomendasi.